Assalamualaikum warahmatullahi dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia. Awas hati-hati. Yang mau mengikuti channelnya Pak Roy, hati-hati. Tipu daya umat manusia, terutama tanah Jawa. Berhati-hati ya. Mau ilmu ini, dusta. Berita-berita kegaiban dusta semua. Tadi kayak channelnya siapa itu, Sang yang Nirwana, dusta semua. Nggak ada nabi yang sekarang nabi yang seperti itu, nggak ada. Dan nggak ada nabi sekarang nabi itu yang membenarkan orang-orang untuk selingkuh, untuk berbuat maksiat, untuk melacur, itu nggak ada. Itulah tipu daya iblis ini tadi. Itu namanya tipu daya iblis atau jin wasik. Makanya kejahatan, kejoliman ini, pelacuran ini ya produk tanah Jawa sih. Enggak orang spiritualnya, enggak dukunnya, enggak kiainya, sama. Tuhan orang Jawa ini tadi ya tetap iblis sama apa ini tadi, jin. Jin kalau jin muslim nggak mau. Jin muslim nggak mau berbuat maksiat. Syekh itu namanya. Panas ya kalau dekat sama orang kayak gitu. Kecuali jin pasif. Dewa aja nggak mau, kecuali Dewa Indra sama Dewa Kanca. Nah, yang membuat kekacauan ini ya manusia yang bersekutu sama Dewa Kanca dan Indra ini tadi, yang nurunkan hujan. Kan jadi dukun juga. Cara memanggilnya aja yang beda. Iblis. Tuhannya orang Jawa. Karena sumbernya IKN tuh. Yang orang Jawa Barat apa itu? Apa? Mana bukti? Nggak ada. Nggak ada bukti. Nanti bilang apa? Dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Berhati-hati sama orang Jawa. Apalagi ini epoch tahun ini tentang satrapa itu. Saya terpengen Imam Mahdi. 3 bulan lagi muncul. Saya terpengen Imam Mahdi 3 bulan lagi muncul itu ya masa kegelapan Islam radikal itu. Makanya orang Jawa itu
takut mengikuti channelnya Pak Roy, Satrio Penyihir Muhammad Roy ini takut. Kenapa? Karena Tuhan dia itu dukun sama kiai, sementara dukun sama kiai itu menyembah jin sama iblis. Kalau nggak percaya teman-teman, saudaraku dimanapun dari Sabang sampai Merauke, seluruh orang Jawa, perempuan setanah Jawa yang kalian kenal, ingat jangan tahu kalau kalian yang buat, kecuali udah betul-betul udah kuat kalian muncul, aku yang buat, aku yang ngadep sama Allah, ibu bumi bapak kosong, bukan jin, bukan iblis, bukan dukun, bukan kiai Allah. Jadi sudah saatnya orang-orang yang mengaku spiritual, orang yang mengaku kiai, orang yang mengaku dukun, itu kita permalukan. Sudah saatnya. Kan nggak ada bodoh-bodoh orang awam, nggak bodoh-bodoh kita. Karena kalian nggak bernafas, nggak bisa hidup, nggak ada angin, nggak bisa bernafas, mati lah kamu. Nggak ada bumi, kau jadi jin, mati. Jin pun juga makan sehari. Di Allahmu itu bumi sama angin, bukan dukun sama kiai. Kenapa kau Satrio Penyihir pemimpin akhir zaman? Satrio Penyihir Imam Mahdi ini pemimpin akhir zaman. Apabila kalian sukma kalian seluruh umat manusia ini, kalian menciptakan kayak penghancuran mental. Contoh seperti Pak Roy ini, udah betul-betul kuat tuh, kayak penghancuran mental. Ini contoh. Sukma kalian nggak bisa ngobati lagi, nggak bisa ngambil, balikkan lagi sama Allah, nggak bisa. Balik lagi ke angin nggak bisa, makanya dipimpin sama SP ini tadi, dari Imam Mahdi. Nah coba kan. Orang bilang, jangankan raga manusia, raga gitu yang masih lunak ya kan, raga jin yang udah jadi asap ini gak bisa hancur. Makanya jin bisa gauli umat manusia yang masih di dunia ini. Ini contohnya, Pak lagi buat video, tiba-tiba terasa di alat vital Pak Roy ini. Lagi istri Pak Roy itu lagi bulan badan, yang nama Wim. Terasa alat vital Pak Roy ini. Nah, itu namanya Rasulullah. Rasa permintaan kita sama Allah, itu namanya Rasul. Apa kata dukun dan kiai yang suka maksiat ini, yang muja-muja iblis itu? Oh, wong gendeng, wong edan gitu. Kenapa? Karena iblis sama jinnya itu hancur. Dia nggak bisa nipu lagi, dia nggak bisa hubungan badan lagi, dia nggak bisa buat apa-apa lagi. Dia orang spiritual, orang dukun, orang kiai, pendeta bisu sudah akhirnya terkunci mulutnya, nggak bisa ngomong. Orang setanah Jawa yang katanya berilmu kayak di IKN itu bisa nengok ke sana bohong. Itu namanya halusinasi. Hayalan, nggak bisa membuktikan apa-apa. Pak Roy, orang-orang IKN itu katanya orang berilmu semua kan, para kesatria semua. SPRO semua ditipu.
hanya memindahkan kayak penghancur arat vital itu dibalikkan sama Pak Aris, ditipu. Termasuk Anwar Ibrahim yang manggung di Lokajaya. Sekarang malu kan? Jadi yang dibela orang itu tuh maksiat. Kemaksiatan ini. Kayak gitu mau menjumpakan zaman emas. Malam Pak ini ikuti channelnya Guru Ridwan. Mungkin itu yang jadi narasumber itu memang mungkin entah kayak mana nggak tahu lah, entah diikuti lalu nggak tahu lah ya. Itu baru muncul takutan kabur. Islam radikal diikuti, senang dia. Jadi dia pura-pura bodoh. Gak ada yang berani. Saudaraku dimanapun, cepat buat bakar diri, baru kalian nanti akan tahu. Cara buat pakar raga dan jiwa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sangka jaga dan lindungilah raga jiwaku dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun. Baru mandi, siap mandi zikir, siap mandi tirakat, selamat tirakat, zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru ragamu nggak bisa dimasuki makhluk lain, terkecuali kau panggil sendiri, udah hancur lah badan. Nah, yang diajarkan Pak Aris ini masih ada satu kelemahan. Kalau kau diajarkan dihadapkan sama Allah, hancur. Kalau kau nggak punya kerajaan langit, itu namanya mimpin. Yang zalim pasti hancur dan mati. Tadi bilang sama Pak Aris, satrapnya Pak Aris bisa mengajarkan secara langsung, bisa mengajarkan lewat ngaji. Merapat sama budaya semuanya kalian. Kenapa kok gitu? Karena yang terbukanya kerajaan langit ini dari sana. Kalian nggak bisa ragamu nggak bisa hancur. Diserang Islam radikal, jin fasik ini tadi yang selama ini buat cetok dan biru nggak bisa. Nah, resikonya ragamu nanti nggak bisa khusyuk kalau menjauh sama budaya MC. Kalau kalian menjalankan ragamu dengan kesucian hati, nggak bisa dikotori sama doa, sama gaib, nggak bisa digendam, nggak bisa diapa-apain. Murnilah, manusia ini punya hati nurani. Udah dimasukkan makhluk lain, ya itu tadi. Makanya aku bilang, orang tanah Jawa itu pendusta. Masuk-masukkan makhluk itu ditanya ngomong pendusta. Dusta. Kalau jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, ya ngomongnya seperti kita kayak gini. Waduh, kata Bali. Leluhur yang makhluk lain bisa. Jin kok ditanya, ya nggak ngerti kok. Orang jin nggak bisa berpikir. Jin itu mana bisa berpikir? Orang otaknya udah jadi baku. Tahu nggak asal usul jin? Cara kehidupan di alam jin sana kayak mana? Tahu nggak? Mari kita hujani. Tanah Jawa kita hujani, kayak penghancuran hutan, kita musnahkan. Nanti habis orang itu. Baru kita senang, kita jumpakan zaman emas, zaman Sukaria. Kalang kabut jin-jin mereka. Baru dihujani sama mereka membuat penyakit dan virus saja orang-orang spiritual membungkam, nggak bisa berbuat apa, berarti ya orang spiritual itu yang buat ini tadi. Penyakit virus dan seterusnya dari salah. Ya, kalian dibilang ya Mama Aris,
dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Keluar-keluar tentang agama, tapi dusta semua. Dosa di alam nyata katanya di neraka jahanam. Dosa celaka katanya dihukum di neraka. Kamu laki-laki buat maksiat, dosanya bunuh anak kandung sendiri. Gak ngerti, ya? Dilawan Pak Rosnya. Lah namanya manusia. Iblis. Ini. Karena dia itu kemampuannya cuma baca pikiran. Ini yang kerasukan iblis. Kalau yang jinnya lihat fotonya disuruh baru dia datang. Ini di luar dia, nggak di dalam, nggak masuk naga. Kalau jin, Pak sih banyak yang sih di luar. Karena nggak pernah nyuruh dia, nggak pernah. Ada katanya MC Maya karena Satria pengen itu didamping para leluhur, ya memang semuanya ikut. Aku nggak pernah nyuruh. Karena dia ikonnya, karena dia minta pertolongan. Nggak seperti Bunda MC, pelongak. Katanya berilmu tapi pelongak. Dia nggak tahu kalau dia masih belajar, namanya nggak ngerti kan. Itu namanya belajar, saudara. Masih ngulah rasanya. Bunda MC datang sama Pak Rois, ketemu sama Rois, sama Siti Hawa ketemu sama Adam, mandi tobat, harus suruh sujud sama ibu bunda. Harus sempurna. Umat manusia ini beragama punya Allah, nggak perlu lagi minta bantuan doa orang lain. Makanya pengikutnya Pak Rois sama Bunda MC kelak udah nggak ada lagi dukun, nggak ada biaya, nggak ada. Itu apa? Tukang subuh. Ya. Yang memutuskan tua dan muda itu cuma raganya, otaknya, raganya aja. Udah mati ya sama. Mana ada di kalau raganya udah nggak bisa dihuni rohnya, di sana tua muda nggak ada, ya sama. Dusta semua. Karena makhluk lain yang ngomong, yang awam pelongok nggak ngerti, ya aja jadinya. Makanya Allah itu tergantung yang yakin, tergantung keyakinan. Ya kan? Sama seperti agama. Semua agama terserah dengan keyakinan sendiri. Nggak mau cara berdoanya. Kayak gitu kok nyari SP, nyari Imam Mahdi. Sesat kan? Tersesat bisa dikasih tahu, diluruskan, nggak apa-apa. Rumah di pinggir sungai tapi hampir mati kehausan. Yang salah bukan pemimpinnya, karena pemimpinnya juga nggak ngerti. Arah kemana tujuan Ibu Pertiwi ini nggak tahu. Agama Islam titik. Atau kalau Pak Rois, agamanya Pak Rois, agama Islam yang berpedoman Tri Solaweda, perguruan doa. Dua, Pancasila, harta amanah, agama Islam yang berpedoman Tri Solaweda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus terjadi. Kalau terbuka nanti dibuka dana amanah nanti, bukan dibagi-bagi untuk kemaslahatan umat. Umat siapa? Umat Kadrun, umat Jawa, seluruh umat siapa?
pemuda maksiat. Buang dan nama agama Islam yang berpedoman Tri Sulawesi, bahasa Indonesia, Pancasila. Pengikut Pak Rois dari Sabang sampai Merauke, Jawa Timur, Jawa Barat, di seluruh Nusantara, bahkan dunia, ciptakan gaya penghancur alam kita sebanyak. Biar dibuktikan sama orang-orang berilmu ini, mana Tuhannya. Biar dibuktikan sama para guru-guru fasik yang sok-sok jadi guru. Buat channel Satrio Pingit mau jadi guru. Biar dibuktikan sama orang-orang yang mengaku sebagai Satrio Pingit, yang muncul sebagai Satrio Pingit, yang diakui sebagai Satrio Pingit seluruh tanah Jawa, bahkan dunia. Boleh ya kan? Kalau nggak bisa nangkal ini ya berarti dia itu hanya iblis atau jin. Imam Mahdi iblis, SP iblis ya. Kayak mana ketemu zaman Mas? Kayak mana ketemu zaman Sukaria? Kalau perilaku manusia ada masih mudah-mudah iblis, Tuhannya iblis dan Tuhannya jin. Jin pasti aja dihancurkan. Masalah jin ini masih dikaji sama Baris. Kayak buang sana genderuwo sama Sumatera Merah, hancurkan bunuh. Nggak bisa diatur, hancurkan bunuh. Nah, Satrio Pingit itu berpedoman. Kita lihat aja yang dekat sama keluarga Pak Reza, terutama kalau di tanah Jawa ini hancur apa enggak. Ya kan? Kayak Satria di antara itu bohong kalau dia itu sehat, tetap nggak sehat. Berapa kali kena doanya Pak Roy, nggak sehat. Berapa kali dia makan mimin, nggak sehat, nggak bisa diobati. Karena raganya masih bisa digerakkan, dia juga tetap menggerakkan raganya ini semampu dia. Lama-lama lupa. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjutin lagi. Bye-bye. Yuk kita ciptakan kayak penghancur kita tanah Jawa ya. Kita bungkam dulu ini orang-orang spiritual yang mengaku begono begini, kita bungkam dulu.